What's up boys? Nah jadi hari ini North Boys balik lagi dengan monitor review. Kali ini kita mau nge-review monitor baru nih dari Asus ROG, dimana di sini merupakan bisa dibilang budget series mereka, yaitu seri VG258QR nih. Dimana ini merupakan monitor dengan refresh rate 165Hz yang itu dimana udah tinggi banget, lebih tinggi dari 144 yang dimana itu merupakan standar refresh rate cepat sekarang. Dan di sini udah pakai 165, udah gitu di sini udah banyak banget teknologi-teknologi yang memang udah mengoptimalkan gaming di monitor ini pastinya. Nah, monitor ini resolusinya itu Full HD dimana itu ya 1080p dan di sini dengan menggunakan panel TN. Udah gitu keunggulan monitor ini adalah response time-nya, dimana response time-nya itu bisa sampai setengah millisecond, dimana itu cepet banget. Kalau misalkan monitor-monitor lain itu biasa 5-3 millisecond, di sini udah setengah millisecond. Jadi yang pasti di sini bakal input kita pas main game di monitor ini bakal berasa cepet banget. Apalagi ada teknologi yang dari Asus namanya Game Fast juga, dimana di situ ya bisa mempercepat lagi responsnya. Jadi kita bisa main game dengan sangat responsif lah di layar ini. Nah, jadi pertama saya mau ngomongin soal form factor-nya dulu nih sebelum kita ngulas lebih lanjut tentang monitor ini. Nah, dari form factor ya bentuknya di sini bisa dilihat. Nah, ini bawahnya dia udah terhubung ke base-nya begini dan base-nya itu pasangnya gampang banget, cuma tinggal di-plug-in doang dan di-screw-in. Ini gampang banget, langsung bisa dipakai begini. Dan di stand-nya di sini ada cable management, ada lubang yang bisa nanti kita masukin kabelnya itu tembus ke bawah dan bisa kita susun agar rapi ini semua kabelnya di monitor ini. Udah gitu untuk inputnya nih di belakang dia ada semacam joystick gitu, joystick yang bisa ke atas, bawah, kiri, kanan dan bisa dipencet juga untuk buka menu lah di sini istilahnya. Dan ada 4 tombol lainnya di sini untuk navigasi dan juga buka menu atau buka fitur khusus lainnya. Nah, di sini untuk panel layarnya di sini warnanya bisa diubah-ubah sesuai dengan katakan game atau skenario yang kita mau. Di sini kita bisa ubah nih di sini. Nah, ada banyak banget jenisnya, bisa scenery mode, racing mode, ada cinema juga, RTS, FPS, MOBA juga. Jadi untuk beberapa game, untuk kita nonton film di sini ada masing-masing palet warna yang bisa dipasin lah untuk game yang mau kita mainin atau film yang mau kita tonton. Ada juga sRGB mode yang pastinya di sini akan bikin warna di monitor ini bakal lebih lifelike ya, bakal lebih bener-bener kayak yang sebenarnya ada ya kita lihat di sini. Selain itu di sini juga ada yang namanya Game Plus nih. Nah, di mana Game Plus ini fitur tambahan memang dari Asus yang ditambahkan untuk ya kita buat main game lebih gampang. Di sini ada crosshair yang nanti bisa ditambahkan crosshair itu di mana itu kita bisa langsung mapping juga di layar ini. Ada timer juga, itu timer mungkin ya buat game-game katakan yang RTS atau yang MOBA gitu yang kita butuh timer atau segala macam, di situ bisa taruh timer, terserah kita mau taruh di mana juga, di sudut-sudut itu bisa. Ada FPS counter juga langsung built-in di monitornya, jadi kita udah nggak butuh third party app lagi katakan untuk buat lihat FPS dari game tersebut. Udah gitu di sini yang terakhir ada display alignment, di mana ini kalau misalnya kita mau stereo monitoring pakai 2 atau lebih monitor gitu ya, kita bisa langsung pakai di sini alignmentnya, dia bakal bisa align sendiri. Jadi udah termasuk smart gitu ya, bisa sendiri gitu loh. Nah boys, jadi tadi kayak gitu untuk fitur-fitur dari si monitor ini. Dan sekarang dari North Boys kita mau memberikan pro dan con-nya tentang monitor ini. Pengalaman kita udah pakai dan apa-apa aja yang menurut kita yang patut diomongin di monitor ini. Pertama saya mau ngomongin dulu dari con-nya, kekurangannya. Menurut saya di sini dari segi build-nya, karena build-nya di sini untuk semuanya ini satu badan ini full masih semua pakai plastik ya. Plastik bawahnya, base-nya, neck-nya juga semua masih plastik. Cuman ya memang build-nya sebenarnya oke, build quality-nya, cuman materialnya itu yang disayangkan, mungkin masih full pakai plastik. Udah gitu di sini juga untuk display-nya ya, display-nya masih display TN, dimana yang kita tahu pasti mau gimana pun display TN itu nggak bakal warnanya nggak bakal se-vibrant, nggak bakal se-pop out display IPS. Cuma sekali lagi untuk mencapai spek yang dia berikan ini, setengah millisecond refresh time, refresh rate-nya juga 165Hz, ya mau nggak mau mesti pakai TN karena di IPS itu masih belum bisa lah untuk setengah millisecond refresh time di situ. Nah, jadi sekarang untuk yang pro-nya nih saya mau ngomongin soal ruang gerak dari monitor ini. Seperti yang kalian bisa lihat di sini saya peragakan ya. Jadi untuk naik turunnya di sini, nah turunnya bisa sampai mentok. Naiknya juga lumayan jaraknya itu lumayan besar, jadi kita bisa customizable sesuka kita gimana. Udah gitu ngetil atas bawah juga sangat mudah sekali, nge-swerve kiri kanan juga di sini sangat enak. Apalagi ditambah yang tadi saya bilang untuk layar TN ini, pas di swerve kiri kanan ini color shiftingnya itu dikit banget ya, nggak gitu berasa. Nah udah gitu kita bisa juga gitu begini dan dibikin vertikal. Nah jadi vertikal seperti ini juga bisa digunakan pivoting. Nah, naik turun begini, ini gampang banget semuanya, nggak susah.
Jadi ini salah satu plus poinnya menurut saya di sini. Udah gitu plus poin yang kedua dan yang mungkin bisa menjadi poin yang paling krusial untuk kalian yang nyari monitor adalah harganya. Dimana di harga 5 jutaan ini merupakan salah satu offering yang mungkin agak jarang di market, karena di market sekarang ini untuk ukuran 24,5 inch kayak begini dan memberikan refresh rate sebesar 165 Hz cepat itu masih jarang banget, apalagi di harga yang murah begini. Walaupun memang untuk monitor ini si VG258QR ini belum memberikan atau belum bisa menyediakan fitur G-Sync. Dan satu lagi poin terakhir yang mungkin ini agak-agak simpel cuma mungkin bisa menjadi penentu juga, yaitu dari segi estetiknya, di mana monitor ini dari segi desain nih kalian bisa lihat gak gaming banget, karena memang di sini sangat polos sekali desainnya, hitam doang, gak ada gimmick atau desain yang menunjukkan kalau ini monitor gaming. Jadi kalau misalkan emang kalian pengen nyari monitor yang kelihatannya gaming banget dari belakang, ya mungkin ini bukan pilihan yang tepat buat kalian. Cuman emang kalau nggak pengen yang begitu, pengen yang biasa-biasa aja biar nggak terlalu alay, ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Ya, jadi kira-kira gini aja untuk review kita buat monitor Asus ROG Gaming di sini VG258QR. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Join Livesquare kita, di situ kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si VG258QR ini dari Asus ROG. Saya Bola, signing out.